Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Manegicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, selamat malam ya. Gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Itu doa terbaik lah menurut saya ya. Oke teman-teman, seperti biasanya tetap mencari keberkahan, yaitu menjawab pertanyaan yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ya, mudah-mudahan jawaban saya ini ada eh, jadi kebaikan lah ya, jadi solusi untuk permasalahan burung yang kalian rawat. Oke, langsung saja ini dari Denny Putra U8L. Om, kalau burung mainnya di awal enak neken, terus menjelang pertengahan nakal nampar nembak bahkan sampai nempel di jeruji. Gimana solusinya Om? Oke, terima kasih ya. Cukup bagus untuk pertanyaannya. Ya, kalau saya melihat ya dengan kasus seperti ini tuh ini disebabkan karena ya burung punya kesiapan bagus tetapi burung itu tidak punya tenaga. Ya, yang umum terjadi kasus seperti mana burungmu itu yaitu tadi kekurangan tenaga atau kondisinya kurang prima lah. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Terus lantas kenapa dia itu ada ngetip? Kenapa dia itu sampai ngejar? Jadi gini teman-teman, seperti mana yang sering saya bilang bahwa kalau burung murai batu di lapangan dilombakan, diadu, dia ketemu dengan sejenis, maka yang terjadi apa? Ada naiknya birahi dan juga ada naiknya emosi. Maka saya wanti-wanti betul, entah itu mau burung pastol, entah itu burung muda ataukah burung dewasa, entah kalian tuh mainnya di latber atau di latpres atau di lomba regional atau nasional atau komunitas dan sebagainya. Ya, bicara lomba ini kan tensi teman-teman ya. Ya kalau mungkin di latberan teman-teman untuk lebih spesifik ke burungnya mungkin ya sedikit diabaikan masih bisa ya. Tetapi saran saya ya lebih spesifik lagi lah supaya bukan hanya burung itu kerja dan juara tetapi memang kerja dengan maksimal gitu loh ya. Mainnya neken, bongkar materi, durasi dari awal sampai akhir. Bukan burung yang ya yang namanya juara itu kan belum tentu istimewa teman-teman. Karena yang namanya juara ya kalau dibilang paling bagus iya. Kenapa seperti itu? Karena ya itu tadi menyesuaikan musuhnya bagaimana. Itu kan ya. Nah, burung oke lah waktu di lapangan ini ada satu burung yang nembak. Wah mainnya istimewa tapi jatuh ya kan. Terus burungmu cuman nguklung-nguklung beset, sesekali dia ada materi keluar ya yang juara kan jelas yang seperti ini gitu teman-teman. Ya itulah juara tuh seperti itu. Yang paling bagus dipilih paling bagus ya tetapi istimewa belum tentu. Itu. Nah burung sewaktu dilombakan dia kan pasti naik birahi, naik emosi. Itu sesuatu yang normal. Maka kalau dia tidak didukung dengan tenaga yang bagus, apalagi burung itu bicara tentang kesiapan untuk birahi dan emosinya udah bagus. Bahkan burung itu sangat berkarakter. Kalau orang Jawa bilang itu ati karep bondo cupet gitu lah teman-teman ya. Keinginan tarungnya kuat tetapi tidak didukung dengan tenaga yang bagus. Yang terjadi apa? Ya dia pasti akan melampiaskan emosi dia itu dengan cara seperti itu tadi. Pakai fisik. Nah sekarang sudah tahu kan ya jawabannya apa, yaitu tenaga. Ini bisa jadi pokoknya burungmu tuh bermasalah dengan tenaga. Ini yang paling umum saja dengan kasus burung seperti ini. Kayak sekarang gimana supaya burung kita mempunyai stamina yang bagus dan juga tenaga yang bagus. Ya. Bicara tentang stamina itu kan latihan fisik. Ya, entah kamu sadari atau tidak, yang namanya jemur setiap hari rutin konsisten itu juga pembentukan stamina. Nah, burung ini kan setiap-tiap individu juga kurang lebihnya ada perbedaan.
Ya, ada burung yang memang membutuhkan stamina yang lebih ekstra gitu kan ya. Artinya kita perlu latih, ya kita perlu bentuk stamina itu. Yaitu latihan fisik, dirasa dengan jemur-jemur saja kurang gitu ya. Mungkin ada siasat lain yaitu satu tangkringan. Dimana kalau burung satu tangkringan tuh hariannya ya pakai satu tangkringan, di mana dia gerak dia lebih leluasa ketimbang dua tangkringan. Itu yang paling tipis-tipis saja lah ya, upaya tipis-tipis. Upaya tingkat lanjut bisa jemur krodong dalam keadaan burung kering, krodong kering ya. Waktunya lebih dari 1 jam, itu juga untuk stamina. Terus umbaran, ini yang paling banyak lah ya menurut saya kalau sudah bicara tentang pemain dan burungnya juga nampil di lapangan gitu ya, burung punya bakat biasanya lebih diupayakan. Maka pakai umbaran. Nah, ini untuk bentuk stamina. Apa itu stamina? Stamina itu adalah ketahanan tubuh untuk melakukan aktivitas dalam waktu tertentu. Contohnya seperti mana burung saat dilombakan, ya kalau sekarang standarnya lomba burung tuh rata-rata kan 10 menit ya kan. Pakai G24, nominasi terbuka, 4 juri biasanya itu setiap 2 menit rolling, artinya 8 menit dan setelah itu 2 menit berikutnya banding-banding. Jadi totalnya 10 menit. Jadi gimana caranya dengan stamina yang bagus, dia punya ketahanan untuk perform dia tampil selama 10 menit ini. Itu upayanya untuk stamina ini. Nah, soal tenaganya, ingat tenaga itu tetap teman-teman ya, itu dapatnya dari pakan, dari nutrisi. Nggak ada ceritanya tenaga burung didapat dari latihan fisik seperti mana umbaran atau keparan. Nggak begitu. Itu untuk staminanya. Kalau tenaganya tetap dari apa? Dari pakan, dari nutrisi. Selain pakan bisa juga pakai suplemen. Sekarang ini kan sudah modern. Saya sendiri juga punya produk di mana produk ini sudah berjalan sekitar hampir 7 tahun ya. Namanya Ngedur. Bahkan kalau di toko online itu banyak yang memalsukan. Ya, karena orang banyak tahu bahwa produk saya ini memang punya manfaat gitu kan ya. Dan memang dicari orang, namanya Ngedur. Ya, ingat, saya coba ingatkan lagi kepada teman-teman karena yang memalsukan banyak, pastikan kalian tuh belinya hanya di Umpamane Kicau official, namanya Ngedur. Nah, itu Ngedur itu dia khusus ya. Dia konsentrasinya memang hanya di tenaga. Dia untuk memelihara stamina dan juga untuk menambah tenaga tanpa menaikkan birahi. Jadi ini dirasa aman untuk burung-burung pemula lah bahasanya ya. Atau burung-burung yang masih muda. Yang kalian kalau nanti pakai suplemen ada naikkan birahi takutnya apa? Burung nanti trouble. Maka ya itu tadi disiasati, dia tetap naik tenaga bagus. Dia dapatkan tenaga itu tetapi tidak menaikkan birahi. Artinya tidak mengganggu untuk perform dia yang mungkin agak jadi nakal, mungkin terus akhirnya terlalu sujud-sujud gitu kan ya, yang mainnya kurang enak. Gitu ya. Jadi selain pakai memberikan EF ya, kita bisa pakai suplemen. Ya. Bijak-bijaklah teman-teman, pinter-pinter aja pokoknya untuk cari suplemen, carilah suplemen bukan untuk penggacor. Jadi Ngedur itu bukan untuk penggacor. Ngedur itu konsentrasi tinggi untuk tenaga, untuk menjaga stamina, memelihara stamina dan juga untuk menaikkan tenaga tanpa menaikkan birahi. Jadi bukan penggacor ya, bedakan ya penggacor sama suplemen tenaga seperti ini. Oke. Nah, soal EF, oke, kamu pengennya pakai alami, tambah EF. Ya, kamu kan udah biasa hariannya kamu pakai EF ya, kamu jatah ya sehingga burungmu punya kesiapan yaitu tadi ada birahi dan emosi. Nah, di waktu masuk ranah lomba, burung itu butuh tenaga ekstra gitu loh ya. Maka perlu ada penambahan. Nah, ini kalau biasanya ya banyak orang pakai itu
mulai dari H-3 itu mulai di up gitu ya. Kenapa kok di H-3 gitu kan. Jadi gini, ya tidak selalu di H-3. Cuman kalau kamu belum pernah menerapkan ini, alangkah baiknya dimulai dari H-3. Sehingga kamu nanti bisa menemukan titik yang pasnya di H berapa untuk menambahkan tenaga yang tujuannya untuk menaikkan tenaga, ya apa menambahkan eh, extra fooding ini tadi atau nutrisi ini tadi untuk menaikkan tenaga. Ini pasnya di H berapa gitu loh. Ya, untuk meraba-rabanya ya dimulai saja di H-3 ini tadi. Dirasa di H-3 kamu tambahkan mungkin ada sesuatu yang nambah di burungmu yang burungmu terlalu agresif gitu ya. Mungkin nanti kamu rubah di H-2. Kok seperti lagi? Nah, coba di H-1 atau di H lombanya saja. Intinya ya, penambahan EF ini dibutuhkan untuk menambah tenaga. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah kalau ditambah EF itu juga birahi naik, Om? Betul sekali. Nah, gimana caranya untuk mensiasati supaya birahinya nggak naik? Karena yang kita butuhkan hanya tenaga, birahinya kita redam. Ngeredamnya pakai apa? Mandi. Ya, mandi itu kamu juga nanti bisa berikan mandi, mungkin terakhir mandi sebelum lomba ini tadi H-2 ya, atau H-1 atau sebelum berangkat lomba dimandikan. Nanti di otak-atik sendiri ya. Yang akan bisa menemukan tetap kalian sendiri. Saya hanya memberikan satu gambaran. Ya, ya, maka itulah pentingnya bagaimana kita ini bisa memahami dari burung yang kita rawat, soal karakternya, soal kesiapannya, soal kekurangannya, soal kebutuhannya dan sebagainya. Ya, paling tidak kalian lebih mudah lah dengan jawaban saya tadi. Burungmu bermasalah pada tenaganya, upaya untuk menaikkan tenaga yaitu bisa mainkan EF-nya atau menambahkan extra fooding-nya, atau kamu bisa pakai cara lain yaitu menggunakan suplemen. Itu untuk tenaga. Soal staminanya tetap itu latihan fisik. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.